Selamat hari Jumat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan renungan harian kita di hari Jumat ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Dan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga kami senantiasa akan bersuka cita atas kasih karunia Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini. Tuhanlah yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami terarah kepada Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat renungan kita hari ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 17. Demikian isinya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang kekudusan hidup. Karena kita imamat adalah bagian dari kita yang menekankan tentang kekudusan hidup umat Tuhan. Kekudusan hidup ini tidak hanya diimplementasikan ketika sedang melakukan ritual atau ibadah, tetapi kekudusan hidup ini harus diimplementasikan dalam kehidupan setiap hari, bahkan ketika bersama dengan orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, atau siapa saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salah satu yang sering kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita adalah yang negatif adalah membenci seseorang. Mengapa membenci seseorang? Ya tentu ada alasannya. Karena ada yang kita lihat dari orang tersebut yang tidak seturut dengan pikiran kita, atau tidak kita terima gaya hidupnya atau gaya bicaranya atau kehadiran dia. Membenci membuat kita kelelahan hati, kehabisan pikiran, atau otak kita juga akan sangat capek ketika kita membenci seseorang. Hal itu memang nyata secara psikologis ketika kita membenci seseorang. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan kalau kita membuka di Filipi 4 ayat 8, di sana ditegaskan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus itu, mereka harus memiliki hati yang suci, hati yang murni. Mereka harus memikirkan apa itu yang baik, yang sedap didengar, yang mendatangkan sukacita kepada siapapun yang ada di sekitar mereka. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, janganlah membenci orang, karena membenci akan membuat kita menjadi kelelahan sendiri, membuat kita menjadi memikirkan orang lain negatif terus, padahal orang lain tersebut belum tentu kita dipikirkan. Membenci seseorang akan membuat kita juga kekurangan relasi. Dengan membenci orang lain, tentu kita akan menghindar dari orang tersebut, merasa muak dengan orang tersebut, sehingga teman kita, relasi kita akan berkurang. Padahal bisa saja relasi yang kita anggap menjadi batu sandungan bagi kita itu, atau yang kita benci itu, sebagai dipakai Tuhan sebagai alat untuk menjadi berkat kepada kita. Membenci orang lain akan membuat kita menjadi orang yang pribadi yang berkepribadian negatif. Mengapa demikian? Karena kita selalu memikirkan yang negatif tentang orang lain, padahal orang lain belum tentu berpikir negatif kepada kita. Untuk itu dengan jelas dari firman Tuhan di Imamat 19 ayat 17 mengatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Jangan membenci sesama kita, karena sesama kita juga itu adalah dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kita dan bagi banyak orang lain. Yang kedua, hal menegur orang lain. Bagaimana kita menegur orang lain? Mungkin jika kita lihat di situasi saat ini, sangat banyak orang yang mencoba menegur sesamanya itu dari medsos, yang mengakibatkan orang tersebut
dibully di medsos, padahal niatnya adalah untuk memperingatkan. Mari kita lihat bagaimana pesan dari firman Tuhan kalau kita membaca di Amsal 25 ayat 11, bagaimana kita harus menegur orang lain. Tentu harus dengan hati yang bijak. Kita harus mengetahui bagaimana kondisinya, lokasinya di mana atau tempatnya di mana ketika kita akan menegur orang lain. Kalau kita mencoba menegur orang lain di tempat umum dengan suara yang keras, itu tidak akan membangun relasi yang baik lagi, tetapi mencoba untuk melukai orang tersebut. Yesus juga mengatakan kepada kita bahwa menegur orang lain itu harus dengan 4 mata terlebih dahulu, supaya orang lain itu atau orang yang kita sedang ajak untuk berbicara 4 mata tersebut tidak terlukai hatinya, tidak malu, tetapi dia merasa bangga dan mau menerima pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada dia. Yesus sendiri yang mengatakan itu kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang berikut, dalam menegur orang lain, kita juga harus dengan sikap yang rendah hati, agar dia mau menerima apa yang kita sampaikan kepada dia, dan dia mau berbalik dari kesalahan yang dia telah lakukan. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan hari ini mengajak kita yang pertama tadi, jangan membenci sesama kita. Baik itu tetangga kita, teman satu kerja kita, atau teman satu gereja kita, atau siapapun itu. Karena itu tidak baik untuk kita, bahkan merusak hubungan kita dengan dia, bahkan merusak kekudusan hidup kita di hadapan Allah. Yang kedua, ketika kita dipanggil Tuhan untuk menegur sesama kita, berlakulah bijak dan ikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan lebih dahulu menegurnya 4 mata. Jangan mudah menggunakan atau menegur orang lain dengan menggunakan medsos di masa kini. Itu tidak baik. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita seluruhnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Firman-Mu telah nyata bagi kami ya Tuhan, agar kami menjadi saudara-saudari yang mengasihi sesama kami, bukan menjadi saudara-saudari membenci. Kami mengasihi mereka dengan mau mencintai, menolong mereka, bahkan menegur mereka dengan bijak, sebagaimana firman Tuhan telah menyatakan di dalam renungan hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberkati seluruh jemaat-Mu, apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, keluarga mereka ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati dan melindungi mereka, serta anak-anak mereka, agar mereka bersuka cita di dalam melewati hari-hari yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.